Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dari kelas Biologi 4 Stambuk 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dimensi personal adab al-nafs etika seorang mahasiswa sebagai salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Etika Akademi Mahasiswa UIN Sumatera Utara. Apa yang dimaksud dengan adab al-nafs itu? Al-nafs adalah salah satu instrumen psikis manusia memiliki makna yang bervariasi sesuai objek dan konteks ayat, antara lain yang bermakna nyawa, nafsu, diri, dan hakikat diri manusia dan jiwa. Secara fungsional, al-nafs juga dipersiapkan untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Bagaimana adab al-nafs dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran, kata al-nafs digunakan dalam berbagai bentuk dan aneka makna. Sebagian besar ayat-ayat lain menggunakan istilah al-nafs untuk menunjuk diri manusia. 1. Menunjuk diri sendiri. Sekali ditunjukkan untuk totalitas manusia seperti dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32, yang artinya, barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. 2. Menunjuk diri Tuhan. Kata al-nafs digunakan untuk menunjukkan diri Tuhan seperti dalam ayat berikut Quran Surah Al-An'am ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya mereka itu tidak beriman. 3. Menunjukkan tingkah laku manusia. Di lain kata al-nafs menunjukkan kepada apa yang terdapat dalam diri manusia yang menghasilkan tingkah laku seperti pada Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka. 4. Nafsu. Dalam pengertian nafsu, seperti dalam Quran Surah Yusuf ayat 53, Allah SWT berfirman yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun Maha Penyayang. 5. Kehidupan. Dalam pengertian napas atau kehidupan nyawa, seperti pada Quran Surah Al-Imran ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Apa fungsi adab al-nafs untuk seorang mahasiswa? Fungsi adab al-nafs untuk seorang mahasiswa yang pertama, untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik dan buruk. Kedua, untuk manusia senantiasa dituntut memelihara kesucian nafsunya dan jangan sekali-sekali mengotorinya. Yang ketiga, untuk mengubah nasib. Niscaya akan dapat mengubah nasib, tetapi gagasan saja tanpa kemauan atau kemauan saja tanpa gagasan dan tekad yang kuat maka tidak akan menghasilkan perubahan. Etika yang harus diterapkan mahasiswa di lingkungan kampus. Yang pertama, berpakaian rapi dan sopan. Yang kedua, melakukan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, memberi contoh yang baik dalam berperilaku. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, berperilaku dan bertutur kata yang sopan. Hubungan dengan dosen. Yang pertama, menyapa dosen ketika bertemu. Kedua, menghadap dosen dengan sopan ketika ada keperluan bertanya atau mengumumkan pendapat dengan baik. Yang ketiga, bertemu di rumah dosen dengan sopan. Yang keempat, membenahi kelas agar tercipta kenyamanan saat proses pembelajaran. Yang kelima, disiplin dalam ruangan kehadiran dalam kelas, tidak pernah bolos atau tidak hadir tanpa keterangan. Yang keenam, kegiatan pada jam istirahat, menggunakan jam istirahat sebagaimana mestinya dengan efektif dan efisien. Hubungan mahasiswa dengan mahasiswa. Yang pertama, membangun saling percaya antara rekan mahasiswa. Yang kedua, komitmen dan disiplin yang bersifat terbuka dan mau menerima pendapat rekan mahasiswa lainnya. Yang ketiga, saling berbagi informasi. Yang keempat, saling memberi dukungan dengan cara elegan dan gentle. Yang kelima, mau menerima rekan dengan tulus yang mau bersahabat. Yang keenam, terampil mengelola situasi konflik menjadi situasi problem solving. Yang ketujuh, menganggap rekan mahasiswa sebagai mitra belajar bukan saingan. Yang kedelapan, selalu menyapa rekan mahasiswa junior senior. Yang kesembilan, sering mengingatkan ketika ada tugas. Yang kesepuluh, memberi komentar secara objektif dan positif.